Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu lagi dari studio Santri. Pada sore hari ini, malam hari ini, alhamdulillah studio Santri mendapatkan anugerah yang luar biasa, kehadiran para tamu dari KAI, Kongres Advokat Indonesia. Pak Kang Arman, advokat dari DPD, DPP KAI dari Jakarta, luar biasa. Walaupun aslinya dari Tasikmalaya, Kang Arman ya. Kemudian ada Ketua DPD Jawa Barat, Kang Advokat Asep Mulyana. Wilujeng Wongi, Kang Asep. Kemudian Kang Aas, ini Ketua DPC Tasik ya, KAI. Hatur nuhun terus hadir. Kemudian ada Pak dosen kita, senior kita di Tasikmalaya, Kang Alfi. Hatur nuhun atas kehadirannya. Hadirin terutama para santri, kita akan berbicara, kita akan ngobrol-ngobrol tentang seorang muslim, terutama santri harus produktif, dan salah satunya adalah produktivitasnya menjadi seorang advokat. Ini di sebelah kanan saya semuanya adalah para advokat. Bagaimana cara menjadi advokat yang baik, bagaimana kendala-kendala, kemudian trik-trik untuk menjadi seorang advokat, apalagi santri. Mungkin sebelum ke para gegeden yang lain, saya ingin nanya dulu ke Ketua DPC KAI Tasik nih, Advokat Muhammad Aas Muhammad Ikhlas. Dari sisi perundang-undangan, Kang Aas, seperti apa pemerintah memposisikan orang-orang yang background santri ataupun background syariah ya, dinaungi oleh undang-undang advokat ini? Monggo Pak, langsung saja. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kami para advokat ini diberikan kesempatan untuk pada malam hari ini menyampaikan dan apa-apa yang harus disampaikan sebetulnya, dan harus diketahui oleh para santri, khususnya mengenai kiprah santri atau harapan dan keinginan santri untuk berkiprah di dunia advokat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa sebetulnya undang-undang apa yang atau payung hukum apa yang bisa memfasilitasi santri untuk bisa berkiprah di dunia advokat. Nah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2000, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ya. 2003 ya. 2003 itu sudah menyatakan dengan jelas bahwa yang berhak atau bisa menjadi advokat itu bukan hanya alumni dari fakultas hukum biasa, hukum umum secara profesional kan gitu, yang fakultas hukum seperti di kita yang ada pegawai negeri atau swasta, tapi jurusan hukum syariah gitu kan, Itu bisa ya. itu udah bisa. Itu membuka peluang bagi para santri yang backgroundnya nanti syariah, kan, itu bisa untuk mengikuti pendidikan profesi advokat. Dan dalam hal ini, alhamdulillah Kongres Advokat Indonesia, khususnya DPD KAI Jawa Barat, telah memfasilitasi dan telah melaksanakan juga, bahkan telah melahirkan santri-santri yang telah dilantik dan disumpah sebagai advokat dan sekarang sudah berkiprah kan gitu. Alhamdulillah, itu merupakan suatu terobosan baru dan kemajuan bagi khusus bagi santri dan advokat. Ini kan di mana organisasi lain belum menyentuh itu. Alhamdulillah KAI sudah selangkah lebih maju, lebih depan. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk KAI ya. Alhamdulillah, kebetulan ada Vice President kita KAI nih, Kang Arman ya. Mungkin kita juga para pemirsa ingin tahu seperti apa itu KAI, kemudian ya sedikit sejarahnya, kemudian juga mungkin untuk apa istilahnya gambaran untuk para santri, terutama Kang Arman, ta'aruf tentang apa itu KAI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya. Artinya kita bicara untuk di kalangan santri ya. Dan ini
Jawa Barat ya, Ya. umumnya khususnya mungkin di Tasik ini ada beberapa latar belakang hukum syariah. Ya. Sudah ada beberapa orang yang tadi sampaikan Ketua DPC Tasikmalaya bahwa ada beberapa orang yang sudah diangkat sebagai advokat dan sudah melaksanakan pasal 4 tentang penyumpahan, kemudian dan sudah menjalankan praktek saya. Ini cukup menarik. Artinya merupakan inovatif baru ya. Langkah ke depan, artinya bukan hanya lagi profesional di bidang hukum, tapi lebih pada religi. Ya. Itu yang sangat menariknya kan. Dan memang tadi sampaikan juga bahwa latar belakang pendidikan hukum bukan hanya fakultas hukum, ya. Ada fakultas syariah, kemudian hukum Islam ya, kemudian juga ada hukum militer, ya. Kemudian ada kepolisian, kira-kira seperti itu ya. Artinya ini harus ke depan dikembangkan lagi pada teman-teman adik-adik yang memang latar belakangnya ilmu syariah ya, Islam. Ya. Mari kita bergabung di Kongres Advokat Indonesia. Ketika tadi bertanya apa sih Kongres Advokat Indonesia, yaitu lahir di 30 Mei 2008 dimotori oleh almarhum Bapak Aden Bunga Sution ya, dengan para senior. Saat itu terbentuknya Kongres Advokat Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan lebih detail ya kenapa lahir Kongres, karena waktu itu ada beberapa organisasi kan gitu ya, organisasi yang pada perkembangannya saat ini sudah banyak juga rupanya kan, lebih dari 66 organisasi advokat yang baru-baru, dan semua rata-rata sudah bisa menyampaikan advokatnya untuk diambil sumpah. Kira seperti itu. Kembali kepada persoalan yang tadi sampaikan bahwa bagaimana caranya untuk masuk ke HI, ya tahapannya ada. Mulai ikut pendidikan profesi advokat yaitu PKPA, kemudian UKDPA, uji kompetensi dasar profesi advokat. Dilalui, kemudian tahap berikutnya pengangkatan. Syaratnya itu harus lulusan sarjana hukum. Ya, tadi sampaikan kalau kita bicara mengenai di lingkungan santri ya, itu hukum syariah. Itu yang memang harus kita kedepannya itu kita akomodir lah ya kepada teman-teman yang ada di wilayah DPD, DPC tentunya. Kita mari sama-sama kita bersinergi. Ini luar biasa. Sekali lagi saya berterima kasih. Mudah-mudahan teman-teman ada yang memang ingin bergabung dengan Kongres Advokat Indonesia, ayo kita bisa bersama. Sedikit tambahan Kang Arman, di KAI sekarang ketuanya presidennya siapa? Nah, untuk KAI kan ada beberapa ya Kongres Advokat Indonesia. Nah, kami hasil kongres di Surabaya di 30 Mei 2024 terpilih Bapak Dr. Nasrullah Nawawi, SHM-HMM, ya, TLA, TLI. Dengan sekjennya Dr. Kandidat Antoni, SHMH. Untuk jajarannya kami ada beberapa senior, tentu di jajaran penasehatnya ada Bang Herman Umar, yang periode yang lalu sebagai Presiden. Kemudian ada Bapak Apria Suprianto, Dewan Kehormatan, dan Pak Taufik, juga dulunya beliau sebagai Ketua Umum APSI ya. Itu khusus juga Pak, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Beliau konsennya di situ ya. Ada bergabung dengan kami dan personal lainnya. Baik, terima kasih Pak Arman. Nanti sebelum kita nanya ke Pak Alfi tentang efek dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu untuk para santri terutama ya. Mungkin kita pengen nanya dulu ke Kang Asep Mulyana nih, yang telah membidangi menjebolkan lebih dari 11 LC ya. Termasuk mohon maaf Pak Ustadz Bahtiar Nasir, termasuk saya dan juga kawan-kawan dari Al-Azhar, atas jasa beliaulah bisa menjadi advokat. Bagaimana Kang Asep sebagai Ketua DPD melihat potensi dari para LC sehingga sekarang mereka sudah bisa berselancar di dunia peradilan gitu. Monggo Pak Asep. Ya, alhamdulillah kami cukup sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan untuk bagaimana LC di Indonesia bisa masuk ke dunia advokat, khususnya mengenai jurusan syariah.
Maka dengan itu saya harap bagi anggota-anggota Al-Azhar maupun jaringan Timur Tengah untuk bergabung bersama Kongres Advokat Indonesia khususnya di DPD KI Jabar. Kami siap untuk memfasilitasi LC yang berikutnya. Mungkin Membuka pendaftaran, Asep, ya? ya membuka pendaftaran untuk LC itu, karena sudah teruji, sudah terbukti bahwa termasuk Kang Ustadz Bahtiar Nasir maupun Kang Ustadz Taufik dan yang lainnya telah mengikuti sumpah. Mungkin demikian Kang Ustadz. Baik, terima kasih Pak Asep, luar biasa. Jadi ini merupakan sebuah gerbang utama bagi para santri ya, difasilitasi oleh negara dan undang-undang nomor berapa Pak tadi? 18/2003. Nah, ini untuk Pak dosen kita nih Bang Alfi, apa arahan ataupun juga apa ya pandangan lain untuk dari sisi pandang kita selaku masyarakat terutama di Tasikmalaya dengan adanya undang-undang ini kesempatan untuk para santri lah gitu Kang Alfi. Baik. Monggo. Alhamdulillah ya. Wilujeng wengi dan salam pada seluruh santri terutama yang ada di Kota Tasikmalaya dan seluruh negara Indonesia. Jadi saya melihat bahwa advokat itu kan asal katanya itu kan sebetulnya seorang ahli hukum yang memberikan bantuan ya, pada siapapun yang membutuhkan. Artinya tidak perlu ada kotak-kotak, artinya sebetulnya misalkan ini definisi syariah dengan hukum aja kadang-kadang ini di kampus ya, itu lucu ya. Contoh misalkan hukum ekonomi syariah, syariahnya aja hukum, jadi hukum ekonomi hukum. Ya, jadi maksudnya jangan belibet lah sebetulnya gitu. Ketika kita bicara syariah, maka bicara hukum. Bicara Islam adalah bicara hukum. Jadi sudahlah sekarang hukum adalah hukum siapapun itu. Jangan ini nanti dari fakultas syariah, ini misalkan dari fakultas hukum umum. Tidak. Siapapun yang mempelajari ilmu hukum, dia punya hak untuk menjadi advokat. Dan advokat sangat diperlukan sekali karena hari ini permasalahan-permasalahan hukum itu tidak berbanding lurus dengan para ahli yang ada di masyarakat. Sehingga masih mungkin ya keadilan itu kalau dilihat ya, karena dampak daripada advokat itu kan kaitannya dengan itu. Jadi masyarakat yang level apa gitu loh ya, ketika misalkan mereka mendapatkan hak-haknya atau mendapatkan fasilitas atau mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak warga negara di sebuah negara. Tapi ketika misalkan sekarang banyak santri gitu yang notabene mungkin ya maaf ya kalau biasanya itu seolah-olah penduduk kelas 2 kemarin-kemarinnya gitu kan, seolah-olah santri gitu kan, nanti identiknya paling demo ngabring penyelesaiannya seperti itu. Saya dengan undang-undang ini ya, dengan undang-undang advokat ini, pertama kekuatannya adalah bahwa advokat adalah penegak hukum, ya. Jadi di situ barangkali setiap santri yang itu melanjutkan ke jenjang, ya. Kalau sekarang kan di Departemen Agama itu ada, kalau dulu HKI itu pasti kalau nggak SSY, SHI. Tapi dengan keputusan Menteri Pendidikan yang baru kan sekarang sudah tidak ada SHI lagi. Maka di pengadilan juga sudah tidak, maaf ya sekarang sudah, oh ini pasti di syariah gitu, pasti di Universitas Islam misalkan. Sudah tidak ada lagi. Ini adalah kesempatan ya, bahwa sudah ada kesetaraan. Jadi yang penting siapa yang punya pendidikan hukum, entah itu fokusnya nanti hukum keluarga Islam atau hukum umum gitu kan. Jadi mereka punya kesempatan untuk menjadi advokat, untuk mendampingi, untuk memberikan pencerahan, edukasi kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat terutama barangkali yang kemarin-kemarinnya itu santri itu dianggap wah itu mah karena hukum Belanda dari Perancis dan sebagainya. Nah hari ini bisa mendapatkan atau bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprofesi sebagai penegak hukum dan pendamping atau mendampingi siapapun klien yang
meminta bantuan kepadanya. Ya. Gitu, Pak. Luar biasa Kak Alfi ya. Jadi masyarakat terutama kaum santri ini merupakan apa istilahnya itu atau berita baik ya. Baik. Nah, tentunya kesempatan baik harus disikapi dengan baik nih. Untuk Kang Aas nih, apa trik untuk menjadi advokat yang baik? Kang Aas udah menjadi advokat dari tahun berapa Kang Aas? Bila bukan saya merupakan produk pertama dari Kongres Advokat Indonesia. Oh, Masya Allah. Asabiqul awalun lah. Ya, UCA Tahun 2008 2008. kami Masya ikut Allah. UCA 2009 ada pelantikan. Untuk para santri nih Pak As, kira-kira setelah sekian puluh tahun menjadi advokat, apa yang harus dipersiapkan dan trik-trik apa untuk menjadi seorang advokat yang ya berhasil lah atau sukses gitu? Kalau istilah untuk seorang santri menjadi advokat, ya fokus untuk belajar di bidang hukum, gitu kan? Ya. Sesuai dengan apa studi yang dia geluti. Nah, pintu gerbang pertamanya yaitu ikut pendidikan. Di sana dia mengasah skill, terutama ilmu praktis, karena waktu di bangku kuliah hanya teori. Oh ya. Nah, Itu yang namanya PKPA itu ya? PKP itu ilmu praktis. Berapa lama itu? Itu kembali tergantung organisasinya. Ya. Tapi kalau di kita, gitu, di Kongres Advokat Indonesia itu mungkin betul berapa bulan? Sebulan ya? Dulu sebulan. Tapi kira-kira antara 1 bulan 3 bulan itu selain magang kan gitu. Ini ilmu praktis itu didapat ketika PKPA. Sebetulnya ada yang lebih lagi sebelum PKPA itu sudah ada yang namanya magang kan gitu. Jadi di sana calon advokat itu dia istilahnya ngasakkan lah kan gitu. Memperdalam lagi ilmu praktis karena tidak semua teori itu bisa sama dengan waktu di prakteknya. Contoh soal misalkan bagaimana dia membuat surat kuasa, surat gugatan, jawaban dan lain-lain, itu di dunia hukum di kampus tidak ada. Itu dia dapat ketika dia di pendidikan magang di magang maupun di pendidikan PKPA. Nah itu kuasa itu selain itu khususnya mungkin nanti dia berpendidikan dan pengalaman akan didapat. Jadi Kang Arman, kemudian misalkan ini untuk gambaran para santri juga. Biasanya kan kalau di advokat tuh katanya suka banyak berantem sudah gitu Kang Arman. Nah, bagaimana ya terutama untuk para santri apa yang harus dipersiapkan gitu kan? Seorang advokat tuh harus seperti apa gitu. Monggo Kang Arman. Baik. Kalau bicara berantem itu mungkin di jalanan ya. Kan berantem di sini. Ya. Berantem dengan organisasi lah ya. Ilmuannya, kemudian kita aktivisasi, perdebatan, dinamika biasa. Ya. Terpenting kita dalam melaksanakan profesi advokat kembali kepada undang-undang, kode etik dan aturan lainnya yang berlaku di advokatan itu. Jalannya di situ. Berarti tinggal fokus ke aturan-aturan yang ada ya. DP sampaikan, nah banyak membaca pengalaman-pengalaman, mungkin banyak menimba dari senior juga. Betul. Kita jangan alergi juga. Ya artinya harus banyak bertanya, membaca, ya karena perkembangan hukum luar biasa. Ya, dari berbagai bidang. Misalnya sekarang dari contoh kecil, ya bicara mengenai keluarga hukum keluarga, dan juga hukum lainnya banyak. Ya. Sementara penanganan perkara tidak hanya cukup perdata, pidana juga banyak juga bersayap nih, ya kan, gitu. Nah, kita harus banyak belajar, banyak membaca. Karena kalau bicara tadi teori, teori kan tetap untuk apa kita kuat di teori, tapi di prakteknya ini di lapangannya kaku. Kita fleksibel. Nah, yang paling pertama ya tadi untuk menghindari, tapi kata-kata berantem ya, ribut ya mungkin kita harus karena salah satu di kode etik kita harus saling menghormati dengan rekan sejawat. Ada kode etiknya ya. Kode etiknya semua diatur di kode etik. Kalau kita bisa menjalankan sesuai kode etik, insya Allah. Artinya tidak sebab ditabrak. Ya. Kita mengalir aja, Semua ada catatan tersendiri. Ya. Kira-kira gitu Pak. Luar biasa nih.
Pak Asep nih, kelihatannya kalau saya lihat Pak Asep sering mondar-mandir di kepolisian ya. Gimana kesan ya? Gimana kesan pesannya ketika menyelesaikan membantu Pak masyarakat? Itu kan berarti tentang pidana Asep ya? Iya. Apa yang harus dimiliki? Apakah kudu nyiapkan bedil apa gitu kan? Kan itu mungkin perlu para santri perlu tahu gitu. Iya. Monggo Kak Asep. Yang jelas barusan disampaikan oleh VP maupun Ketua DPC mengenai persoalan ini kan persoalan pidana ya, karena para santri ini kan fokus kepada persoalan hukum Islam. Ya. Itu kalau masalah pidana ini harus sering-sering membaca tentang KUHP maupun hukum acara. Nah, bekalnya itu tentang hukum acara. Semua kepolisian, kejaksaan itu ada aturan mainnya di dalam hukum acara gitu. Ya sering kali belajar tentang unsur-unsur apa yang dapat dipidana, apa yang tidak kan itu. Jadi untuk khususnya untuk para santri mungkin untuk belajar untuk persoalan hukum pidana itu mungkin belajar lagi ya kepada senior mungkin. Itu kira-kira berapa lama Mas Asep bisa ngikutin, bisa nyaman berdampingan dengan polisi gitu kan? Itu kan persoalan kita sebagai sama dengan kepolisian, kejaksaan maupun hakim itu sebagai aparat penegak hukum, kita saling menghormati, menghargai. Bagaimana caranya jangan sampai kita bergesekan dengan kepolisian kan itu. Namun memang secara di dunia praktek ini seringkali kan itu kita adanya persoalan mengenai proses-proses penyelidikan, proses-proses ini yang senantiasa itu yang mungkin menurut kita ada proses prosedur hukum yang dilanggar kan itu. Makanya kan ada dalam ini ada proses pra-peradilan kan itu. Kita upayakan hal itu. Itu sesuai dengan aturan hukum yang ada gitu. Oh iya, siap luar biasa. Kang Alfi nih, tadi kan disampaikan Kang, pengacara itu salah satunya pilar penegak hukum ya. Itu bagaimana padanannya dengan polisi ya, kemudian jaksa gitu, biar Pak santri pada tahu juga, oh ternyata advokat tuh posisinya di sini gitu. Ya pertama barangkali memang posisinya itu kalau langsung jawab di sana, posisinya itu sama. Sama ya? Sama persis. Jadi pada saat menangani satu perkara, advokat itu penegak hukum sama seperti halnya jaksa, hakim, dan kepolisian. Gitu. Tapi saya ingin sedikit melebar, gitu ya, karena para santri itu sebetulnya ingat kita itu pernah dipecah belah oleh keputusan Belanda ya dulu, di mana sebetulnya pemegang hukum di Indonesia sebelum namanya Indonesia itu, kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan dulu itu adalah para santri, orang-orang Islam atau para kiai. Maka ada istilah namanya Raden. Raden itu asal katanya Ruhdin. Ruhdin itu adalah para pemegang hukum di satu wilayah tertentu yang itu gelar diberikan oleh. Jadi kalau ada dulu, Pak, kumahanya suami abdi teh, salaki abdi teh, kieu wae geuning ieu, kajengan ka kiai. Diputuskan, Pak, abdi teh tos cerai. Tapi abdi teh tak can kebagian hakna. Gonogina teh aya, budak teh kaurus, kajengan deui. Jadi pemutus makanya dengan undang-undang ini terbuka sekali gitu, karena santri itu akan penetrasinya kepada masyarakat, komunikasinya kepada masyarakat yang di bawah itu lebih dekat. Apalagi dalam undang-undang advokat itu, maaf, di pasal 4 itu kan ada sumpah tuh. Di samping sumpah demi Allah akan tidak akan memberikan uang gitu kan, kepada hakim akan berlaku jujur dan sebagainya. Itu yang paling bawah, itu ada yang menarik ya, bahwa hari ini yang banyak terlupakan bahwa setiap advokat itu tidak boleh menolak ya. Tidak boleh menolak seseorang yang minta bantuan hukum, siapapun itu. Siapapun itu ya. Nah, saya rasa kalau bicara promosi ya, atau bicara mungkin dekat dengan klien, para santri itu akan lebih tepat, karena pendekatan di masyarakat, di grassroots itu
Mungkin tetangga ngomong ada pasea di sini, ternyata hak-haknya perceraiannya belum diselesaikan dan sebagainya. Itu bisa masuk. Ya. Dengan tadi meminta bantuan tanpa harus misalkan bayar dulu surat kuasa dan sebagainya, saya rasa santri akan lebih. Jadi nantinya juga bisa mudorobah ketika Ya. misalkan mendapatkan keuntungan dan sebagainya bisa seperti Ya. itu, Pak. Ya, luar biasa sekali. Ini Pak As nih, tambahan dari Kang Alfi tadi. Misalkan seseorang bersalah, kemudian minta pendampingan hukum. Dia sudah bersalah, kan tadi katanya tidak boleh menolak gitu kan. Berarti kan posisi kita di posisi yang salah gitu. Ya. Bagaimana menjaga sebagai penegak hukum dan menjaga moral mungkin itu ya. Silakan bahas. Ya ini pertanyaannya sangat menarik kan, Ya. dan ini justru sangat menggelitik untuk diluruskan ada persepsi yang salah di masyarakat bahwa ketika seorang advokat atau pengacara mendampingi klien itu, Ya. masyarakat telah memvonis bahwa orang tersebut bersalah dan memvonis juga bahwa advokat tersebut juga membela orang yang salah. Ya. Nah, pemikiran ini memang harus diluruskan karena seorang advokat memberikan pendampingan hukum itu bukan berarti membela kesalahan orang yang salah, tapi tidak membela hak-hak dari si tersangka tersebut. Ya. Karena di sini berlaku ajas bahwa ajas pradugata bersalah dan juga ajas di samping itu ajas juga praduga bersalah. Nah, jadi bukan ketika seorang advokat berdampingi bukan berarti mau membenarkan kesalahan orang tersebut. Tapi harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa seorang tersangka, siapapun itu, apapun perbuatan yang dituduhkannya, dia mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, yang harus diberikan oleh undang-undang dan negara kepada orang tersebut. Jangan sampai hak-hak dari si tersangka itu dilanggar, dikesampingkan. Misalkan, ketika dia itu dalam proses penyidikan, ketika ditahan, dalam proses pemeriksaan dia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, ada tindakan kekerasan, ada hak-hak dia misalkan untuk didampingi oleh advokat tidak dilaksanakan, ada kunjungan keluarga tidak dilaksanakan, ada juga hal-hal yang lain yang justru sangat merugikan tersangka tersebut. Dan hal ini berefek negatif juga ketika opini masyarakat beranggapan bahwa advokat itu hanya membela orang yang salah. Yeah. Membenarkan orang yang salah atau membalikkan keadaan ini harus betul-betul diberikan edukasi ke masyarakat bahwa advokat bukan orang itu, dan kalau hal ini tidak diluruskan, stigma negatif akan terus ada di advokat, apalagi diperparah dengan oknum advokat yang menghalalkan segala cara. Itu mungkin tugas kita dari advokat itu sendiri, bahwa kita yang membawa marwah, kita juga harus membela kehormatan kita dan menjaga jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan mencoreng dari profesi dan marwah advokat. Profesional lah istilahnya ya. Luar biasa. Mungkin agak melebar sedikit ke Bang Arman. Beliau kan di Jakarta ya, walaupun orang Tasik tapi sudah menguasai beracara di kota besar. Kesempatan Kang Arman dari sisi advokat ini untuk beracara di wilayah internasional ataupun juga apakah itu hubungannya dengan turis ataupun juga hubungannya perusahaan luar, itu seperti apa posisi advokat dalam dunia internasional lah gitu, mungkin Bang Arman bisa digambarkan sedikit biar ada gambaran santri itu selain polisi kemudian juga berperkara yang biasa, itu ada juga peluang-peluang yang lebih istilahnya internasional lah gitu. Monggo. Ya baik, kalau kita melihat dalam perkembangan senior, kan peluangnya besar. Ya mungkin untuk saya ataupun teman-teman seangkatan belum ada yang sampai. Tapi kalau bicara senior kayak Pak Bung Bayubis terus yang lainnya, kita bicara lintas negara jadi artinya peluang itu besar dan harus punya kapasitas yang tinggi. Mungkin hubungan dengan asosiasi advokat juga pun cukup baik. Itu ada ya? Ada. Asosiasi advokat ada. Dunia berarti ya? Iya, artinya itu udah katanya udah luar biasa. Dan seperti ini contoh kecil lah, artinya saya di Jakarta. Nah teman-teman kan di Tasik,
ketua DPC ini kan ngalamin sidang di Jakarta. Kan kira-kira begitu lah. Mungkin ini karena lintas negara, ya, tentunya perbedaannya ada. Kita harus betul-betul punya kapasitas, dan itu masih dalam dikuasai oleh para senior yang memang kita tahu di Indonesia ya siapa saja yang sudah biasa melintas ke negara luar untuk pendampingan baik dari perorangan maupun dari perusahaan-perusahaan besar, kira-kira begitu. Ya, luar biasa. Ternyata kesempatan santri untuk go internasional juga sebenarnya sangat-sangat terbuka, Rahman ya. Ini terakhir mungkin nanti sebelum masing-masing menyampaikan closing statement untuk Kang Alfi, banyak terdengar kan ataupun juga semua kita yakin bahwa undang-undang kita itu dominasi Belanda ya. Seperti apa suasana ataupun juga sudut pandang tentang undang-undang dari dunia ataupun juga ya kultur Belanda, mengingat kita kan memang dulu dijajah ya oleh Belanda. Monggo Alfi. Ya, itu memang kajian sejarah memang sangat tepat sekali ketika kita menyebutkan bahwa kita itu adalah sisa-sisa atau bahkan ciplakers gitu kan. Sangat menjiplak sekali. Maaf saja sebetulnya banyak yang harus diluruskan. Kita dijajah oleh Belanda misalnya 350 tahun, kata siapa? Bukan, itu POC. Dan belum ada Republik Indonesia. Orang Jepang aja baru persiapan kemerdekaan Republik Indonesia itu baru akan membentuknya juga tahun 1944. Bukan Indonesia pada saat itu, tapi kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang ada di wilayah Nusantara gitu loh. Jadi satu itu. Kedua, bahwa Belanda meninggalkan, maaf ini juga kalau kita bicara karena saya barangkali di kampus ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara merdeka juga justru definisi merdeka itu di saat satu negara atau satu wilayah tertentu itu bebas melaksanakan hukum yang diyakini benarnya. Ya gitu Kak. Makanya saat kita bicara merdeka Belandanya saja yang pergi sebetulnya hukumnya itu masih tetap kita justru pakai hukum Belanda. Bahkan sistem pemerintahan gubernur, kabupaten dan sebagainya persis. Itu memang dari dulu ya. Nah makanya. Nah kita juga lihat bahwa Belanda juga ini sebetulnya sama menjiplak karena dijajah Prancis tadinya. Prancis menggunakan hukum Roma waktu itu kan. Makanya jadi kalau kita berbicara hari ini bahwa misalkan tentu kenapa Ruhdin atau Raden-Raden dulu menentang gitu kan kepada pihak Belanda dan akhirnya misalkan dihukum, mungkin ada yang dipenjarakan. Nah, bikinlah Raden-Raden baru yang bagaimana caranya agar menerima daripada hukum yang mereka buat. Nah, makanya kalaupun misalkan para santri itu ya mudah-mudahan suatu saat barangkali banyak santri yang masuk juga ke legislatif, tidak hanya di tataran penegak hukum, sehingga akan sinkron ketika misalkan para santri menginginkan ya. Tapi sedikit-sedikit contoh ini saya mau sampaikan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Contoh misalkan undang-undang zakat nih. Ya, yang kecil aja. Zaman Pak SBY jelas tegas di pasal 25 bahwa menyebutkan pendistribusian zakat itu harus dilaksanakan dengan syariat Islam. Maka banyak sebetulnya produk-produk hukum di Republik Indonesia ini juga yang mendukung kepada penegakan daripada syariat Islam. Nah, makanya mungkin suatu saat nanti hukum pidananya juga kalau perlu jadi pengadilan agama itu jangan hanya sekedar munakahat saja gitu. Jinayatnya nanti ada gitu. Atau kalau perlu negara menghapuskan gitu kan itu pengadilan agama. Sudah aja semua di pengadilan negeri, tapi khusus misalkan hukum Islam, hakimnya mengerti syariat Islam. Jadi tidak terlalu banyak anggaran gitu lah. Nah, jadi para santri saya rasa ini sangat terbuka peluang lebar dan tidak perlu misalkan ini hukum Belanda, nggak apa-apa. Nanti saya rasa semakin banyak orang yang berjuang atau memahami ini, sedikit-sedikit di Republik Indonesia ini juga banyak aturan-aturan atau undang-undang yang menguatkan agar syariat Islam itu juga bisa dilaksanakan. Luar biasa para santri. Ini kita pertemuan malam hari ini dapat daging semua ini dari para gegeden dari KAI. Oke, mungkin masuk pada sesi terakhir. Mohon statement closing statement dari
Kang Asep, kemudian Kang Arman dan juga Pak Aas, untuk terutama pesan ya dari advokat, oleh Kang Asep seorang Ketua DPD KAI Jawa Barat, Bapak Aing berarti ya, Bapak Aing Jawa Barat. Silakan, silakan closing statement Pak Asep untuk para Mungkin santri. yang terakhir buat saya ini intinya jangan pernah takut akan menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Kalaupun persoalan masalah santri masuk ke advokat, peluang besar di DPD KAI Jawa Barat. Itu aja. Siap, luar biasa ini. Monggo Pak As dulu sebelum Pak Arman closing statement dari Ketua DPD KAI Tasik. Ya, mungkin Dan sebelum sampaikan, beliau ini santri. Santri dari pesantren tertua, ada Pondok Pesantren Cintawana. Tahun berapa Kak? 93 ya? 93. Beliau juga santri dan sekarang luar biasa menjadi advokat dan ketua KAI Tasik. Monggo Kak. Alhamdulillah waktu di santri Pangkoboina Tapi sekarang masih muda. waktu di Koboy jadi sebagai santri nah udah. Tapi begini, ada sebagai closing statement bahwa undang-undang advokat menyatakan advokat sebagai penegak hukum sama sebagaimana hakim, jaksa maupun kepolisian. Tapi dalam praktek beracara, kadang kita dianggapnya sebagai tidak sebagaimana sederajat dengan mereka. Taruhlah ketika di pengadilan seorang hakim atau majelis hakim mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Salah satu kasus misalkan ketika ada advokat yang terlambat atau apa, mereka pasti bisa dengan semena-mena mengeluarkan advokat atau menegur dengan cara-cara yang kadang tidak etis juga. Di kepolisian juga begitu. Kadang kita dipersulit, kadang kita dihambat, kadang keperluan kita, kepentingan kita tidak direspon dengan baik. Nah, hal ini justru bertentangan dengan apa yang dinyatakan dengan tegas dan jelas dalam undang-undang advokat, bahwa advokat sebagai penegak hukum sama sederajat dengan mereka. Hal ini mungkin kita tidak terlalu menyalahkan pihak-pihak lain, penegak hukum yang lain, tapi mungkin kita harus introspeksi pada diri kita sendiri, pada para advokat, karena banyak juga rekan kita yang memposisikan diri sebagai posisinya di bawah mereka. Mereka bahkan ada yang menghamba atau apa. Justru itu bisa merusak marwah daripada advokat. Bahwa semuanya advokat bisa berjalan, bisa tegak berdiri dengan tegak berhadapan dengan mereka tanpa harus merendahkan harkat dan derajatnya. Kita berbekas bagaimana tadi ketua, kita membekali diri dengan ilmu, dengan keyakinan akan kebenaran yang akan kita perjuangkan tanpa harus merendahkan diri kita sendiri. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa hidup KAI ini. Kemudian Bang Arman, mungkin luar biasa malam hari ini kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kang Arman dari Jakarta, dari pusat langsung hadir di studio santri. Silakan closing statement untuk para santri, Pak Arman. Ya, untuk adik-adik yang sudah punya latar belakang pendidikan hukum syariah Islam ya, tetap pesimis, jangan pesimis, tetap optimis, karena ini merupakan inovatif ke depan. Lebih maju lagi bahwa santri di advokat, mari bergabung di KAI. Masya Allah. Pimpinan Bapak Dr. Nasrullah Nawawi. Masya Allah, luar biasa. KAI ternyata membuka peluang besar untuk para santri. Terakhir, monggo Pak dosen nih. Alfi, monggo. Ya, baik. Santri itu adalah bahasa Sanskerta. Asal katanya sastri. Sastri itu adalah orang yang mempelajari kitab suci. Ya, makanya di Arab gak ada pesantren. Begini, manusia itu berpikir, berucap, bertindak itu sesuai dengan softwarenya. Maka upgrade software is a must. Every day, everywhere. Upgrade terus tiap hari, tiap saat,
dimanapun, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan janji Allah tidak akan bohong bahwa setiap orang yang memiliki ilmu, yang mempunyai ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya lebih dari orang-orang yang tidak berilmu. Itu saja dari saya. Masya Allah, tepuk tangan untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Para santri tetap bersemangat dan untuk menjadi seorang muslim yang produktif. Karena muslim itu dibangun value-nya, nilainya oleh Allah, dan diberikan pendelegasian di peradaban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nilai yang paling luar biasa ketika kita bersyahadat, ketika kita menjadi muslim, harus menjadi orang yang produktif. Salah satu sisi produktivitas kita sekarang kita bicarakan tentang menjadi seorang pengacara yang betul-betul produktif. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat-sangat mulia, menjadi seorang penegak hukum, membantu kaum tertindas, dan juga menjaga keseimbangan hukum di dunia ini, di peradaban ini. Insya Allah kita akan kembali lagi dalam perbincangan di studio santri ini. Untuk sementara kita ucapkan terima kasih untuk para penggawa-penggawa dari Kongres Advokat Indonesia yang telah membersamai kita. Dan tentunya terima kasih untuk para santri, para jamaah, dan kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.